Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdani DS dengan NIM 1514221544. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Fika Buniarti Arifin, SPD MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang wujud zat dan perubahannya. Seperti yang kita ketahui, materi tersebut kita dapatkan di sekolah dasar, tepatnya itu di kelas 3 SD. Berikut ini adalah penjelasan materi tersebut. Ialah bentuk serta sifatnya. Seperti yang telah dijabarkan di atas, ada 3 wujud zat, yakni zat padat, zat cair, dan gas. Yang pertama itu zat padat, memiliki bentuk dan volume yang tetap. Misalnya ketika menggunakan kertas dan memindahkannya ke dalam wadah, zat tersebut tetap bersifat padat. Contoh lainnya, batu yang dimasukkan ke dalam gelas bentuknya akan tetap padat, begitu pula volumenya. Yang kedua, zat cair. Zat ini mampu menempati ruang, berbentuk sama seperti wadahnya, dan memiliki volume yang tetap. Contoh lainnya yaitu air, kecap, sirup, minyak, dan sebagainya. Ketika dituangkan dalam gelas, air akan berbentuk sama seperti wadahnya. Volume air sebelum dimasukkan ke dalam gelas akan sama dengan volume air ketika dituangkan ke dalamnya. Yang ketiga yaitu zat gas. Zat gas memiliki bentuk yang tidak tetap ketika meniup beberapa balon dengan bentuk berbeda. Zat akan memenuhi balon dan menghasilkan bentuk yang berbeda pula. Selain itu, zat gas juga mampu menekankan segala arah. Contohnya ketika meniup balon yang awalnya tidak mengembung, kemudian mengembang. Hal ini terjadi karena zat gas mampu menekan dinding balon. 3 wujud zat tersebut juga dapat berubah. Perubahan wujud ini terjadi karena menerima atau mengeluarkan kalor. Adapun kalor adalah energi panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh salah satu benda ke benda lainnya. Beberapa bentuk perubahan wujud zat yaitu yang pertama membeku, merupakan perubahan wujud cair menjadi padat. Misalnya air yang didinginkan akan menjadi es karena es mengeluarkan kalor. Contoh lainnya, ketika membuat jelly, semula jelly berbentuk cair dan setelah didiamkan akan berbentuk padat. Yang kedua itu mencair, merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Contohnya ketika memanaskan lilin, lilin yang awalnya padat akan meleleh karena menerima kalor. Yang ketiga itu menguap, merupakan perubahan wujud zat cair menjadi gas. Misalnya ketika menjemur baju yang masih basah di bawah terik matahari. Setelah beberapa waktu, baju tersebut akan kering. Baju yang basah menerima kalor dari panas matahari, sehingga air pada baju menguap menjadi gas. Yang keempat itu mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud zat gas menjadi cair. Contohnya, pembentukan titik air pada tutup panci ketika merebus air. Titik air itu terbentuk karena uap dan air berwujud gas mengeluarkan kalor sehingga menjadi titik-titik air. Yang kelima itu mengkristal. Mengkristal
rata-rata merupakan perubahan wujud gas menjadi padat. Misalnya saat membakar kayu di dekat tembok berwarna putih yang kemudian berubah menjadi hitam. Hal ini terjadi karena gas asap hasil pembakaran menjadi padat. Perubahan wujud zat ini sering juga disebut deposisi. Dan yang terakhir itu menyublin. Menyublin merupakan perubahan wujud padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang diletakkan di dalam lemari akan habis. Kapur barus yang berwujud padat berubah menjadi uap berbentuk gas. Perubahan wujud zat ini juga kerap disebut sublimasi. Adapun juga jenis-jenis zat campuran berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu campuran homogen. Campuran homogen adalah seragam dalam seluruh campurannya karena hanya terdiri dari satu fase. Campuran homogen akan terdiri dari dua atau lebih zat yang tercampur menjadi satu fase dan tidak terlihat terpisah satu sama lain. Contoh campuran homogen yang paling akrab dengan manusia adalah udara. Udara tidak hanya terdiri dari oksigen, melainkan campuran dari gas karbon, dioksida, dan nitrogen. Bahkan seringkali udara mengandung gas lain yang bau. Walaupun terdiri dari banyak gas, karena gas tersebut memiliki fasa yang sama atau biasa disebut fasa gas, maka kita tidak bisa membedakannya, namun tetap mencium bau yang berbeda saat ada gas lain yang masuk. Selain udara, contoh dari campuran homogen adalah air gula, air garam, air sabun cair, sampo, baja, cuka, minuman ringan, dan air teh dan sebagainya. Nah, yang kedua itu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang terdiri dari dua fase atau lebih yang membentuk suatu campuran terpisah. Menurut ukuran partikelnya, campuran heterogen dibedakan menjadi dua, yaitu substansi dan koloid. Substansi adalah campuran heterogen yang terdiri dari dua zat atau lebih dengan salah satu zatnya terdispersi ke zat yang lainnya. Contoh campuran heterogen yang termasuk ke dalam substansi adalah sereal dalam susu, es dalam soda, pasir dalam air, minyak dalam air, air berlumpur, dan jus jeruk dengan buburnya. Dilansir dari Lumen Learning, ukuran partikel substansi termasuk besar, yaitu lebih dari 1000. Hal tersebut membuat zat dengan partikel besar mengendap dengan mudahnya dapat dipisahkan dari zat lain dalam campuran. Adapun koloid adalah campuran heterogen yang terdiri dari dua zat atau lebih dengan ukuran partikel lebih kecil, yaitu hingga 1000 partikelnya. Yang kecil membuat koloid terlihat homogen karena zat-zatnya tidak bisa dipisahkan dengan cara disaring. Namun, koloid saat dilewatkan cahaya akan menyebabkan efek candle hamburan cahaya tampak. Contoh koloid adalah darah makhluk hidup. Darah terlihat seperti suatu cairan kental yang homogen. Padahal darah sebenarnya adalah campuran heterogen yang terdiri dari banyak partikel kecil. Jika dilihat dengan mikroskop, darah adalah campuran heterogen yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan juga plasma darah yang tidak menyatu satu sama lain. Contoh lain dari koloid selain darah adalah cat, gelatin, lumpur, asap, kabur, semprotan aerosol, susu mentega, dan juga debu di udara. Itulah penjelasan dari materi wujud zat beserta perubahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.